Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Semadi Jiwa dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Sebelum kami memulai cerita, kami hendak menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalani. Semoga di bulan yang penuh berkah ini segala amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Dan untuk malam ini kami akan menceritakan sebuah kisah, yang kisah ini dibagikan di tweetnya Miss Viola. Jadi ini adalah cerita tentang pengalaman penulis saat dulu pernah kuliah. Dan pada saat dia kuliah, dia mengalami hal-hal mistis atau hal-hal horor. Dan perlu diketahui penulis ini orangnya agak sedikit sensitif, jadi bisa melihat hal-hal seperti itu dan merasakan hal-hal yang gaib. Dan sebelum masuk ke ceritanya, untuk kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu agar channel ini lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah-kisah yang akan datang. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepak kentoro jale jasawan kakale benamin pas deiyale. Jadi namaku adalah Viola. Dan kisah kali ini aku akan sedikit throwback ke masa lalu, atau lebih tepatnya ke masa awal kuliah, tepatnya tahun 2010. Dulu pertama kali kuliah aku mengambil jurusan teknologi informasi. Bukan karena suka, tapi karena ikut-ikutan temen. Tapi karena aku ini memang dasarnya nggak begitu pintar matematika dan nggak ngerti sama pemrograman, jadinya aku ini keluar setelah selesai semester 1 dan di tahun berikutnya pindah ke jurusan sastra Inggris. Jadi kampusku ini bukan termasuk kampus yang besar, hanya saja termasuk kampus yang bisa dibilang tua. Bangunannya, perabotannya, meja, kursi, dan lain-lain masih jadul sekali. Dan gedung fakultasku itu ada 5 lantai. Lantai 1-3 dipakai untuk digunakan sebagai kelas. Lantai 5 dipakai untuk ruang dosen dan dekan. Jadi waktu pertama kali masuk kuliah itu, kakak tingkat kami udah ngewanti-wanti untuk jangan pernah naik lift sendiri ke lantai 5. Karena liftnya ini akan selalu berhenti di lantai 4 dan liftnya ini terbuka dan ketutup sendiri di lantai 4 itu. Bahkan dengar-dengar kadang lift ini suka macet di lantai 4. Aku sih percaya-percaya aja, karena memang kadang mereka ini, maksudnya makhluk halus ini, suka seliweran, bahkan ada yang suka ikut ke kelas. Nah, masalahnya ini adalah ada satu geng di kelasku itu isinya 5 anak. Mereka ini skeptisnya itu parah sekali.
mereka ini sebodoh amat sama apa yang kakak tingkat bilang. Kabar baiknya adalah mereka pemberani. Nah, sampai suatu hari kami ini ada kelas sampai jam 6 sore. Kebetulan kelasnya ada di lantai 1 dan temanku, salah satu anggota geng itu, dia ini lupa masukin tugas ke loker dosen yang berarti ada di lantai 5. Nah, karena aku nggak tega kalau dia ini sendirian ke atas, aku pun menawarkan diri untuk nemenin. Setidaknya kalau ada apa-apa nanti dihadapi berdua. Tapi saat itu dia nolak dengan alasan nggak apa-apa, bentaran aja, nggak akan ada apa-apa gitu. Jadilah aku dan 4 temen gengnya dia ini dan 2 temenku lainnya ini kami nunggu di depan lift. Kebetulan di depan lift di lantai 1 itu ada tempat penjaga gedung, jadi ada kursi dan meja. Dan bapak penjaga gedungnya lagi keliling entah kemana, jadi kami bisa duduk di situ. Aku sebenarnya agak was-was karena mengingat pesan dari kakak tingkat kalau naik lift ini jangan sendirian. Cuma karena dia ini nggak mau ditemenin, jadilah ya kami cuma nurutin maunya dia aja. Selama nunggu itu aku mengamati lift terus. Telapak tanganku udah mulai panas dan memerah. Nah, ini adalah salah satu kebiasaanku. Jadi kalau telapak tanganku ini udah panas dan warnanya tuh udah mulai merah, pasti ada sesuatu yang gak baik. Dan bener gak lama setelah itu, layar kecil di atas lift itu berhenti di angka 4. Aku udah was-was dan di dalam hatiku udah berharap itu angka tuh nambah 1 gitu jadi 5. Tapi saat itu angkanya gak nambah-nambah, masih di angka 4. Karena mulai gelisah, aku ini bilang ke teman-teman, itu tuh liftnya berhenti di lantai 4 gak naik-naik, gimana itu? Kita naik aja apa gimana pakai tangga gitu kataku. Jadi si teman-teman ini namanya Joan, Cecil, Andra, Vina, dan Rizka. Nah, yang naik ke lift itu namanya Joan. Dan 2 temanku yang lain itu yang penakut itu namanya Gwen sama Echa. Udah nggak apa-apa, palingan juga dia cuma ngerjain kita doang, nggak akan kenapa-kenapa, tenang aja. Joan kan emang iseng anaknya, paling cuma mau nakutin kita dia. Tapi kalau beneran ada apa-apa gimana? Nah, kita diem dan 10 menit berlalu dan lift itu masih berhenti di lantai 4. Bisa kelihatan kalau Cecil, Andra, Vina, dan Rizka ini mulai cemas. Takut kalau si Joan ini ternyata nggak bercanda tapi emang ada apa-apa di sana. Nah, tiba-tiba dari lift itu ada suara alarm dan dari speaker lift di lantai 1 itu keluar suara kresek-kresek. Suaranya itu berisik kayak TV nggak dapat saluran gitu. Nah, kami refleks berdiri dan lari menuju lift dan berkali-kali mencet tombol turun. Kami saat itu benar-benar panik dan mencetin terus tombol turun itu. Karena nggak bisa-bisa dan di situ benar-benar nggak ada orang, Gwen sama Echa yang udah ketakutan akhirnya berusaha nyari penjaga gedung, sedangkan aku dan yang lain masih berusaha untuk mencetin tombol turun. Terus aku bilang, udah kita naik aja, kita buka paksa dari lantai 4 gitu. Terus dijawab, ya udah ayo keburu ntar kehabisan napas apa gimana dia di dalam lift gitu. Nah, saat itu kami buru-buru naik ke tangga, tapi saat itu tiba-tiba lampu semua di situ tuh mati. Benar-benar mati semua, tapi liftnya itu jalan. Jadi di antara kesunyian kami, liftnya ini bergerak naik ke lantai 5. Nah, gak lama setelah itu, penjaga gedung Gwen sama Echa ini lari-lari masuk ke dalam gedung. Terus bilang, waduh kok ini mati semua lampunya, temenmu udah turun? Belum pak, itu liftnya malah gerak ke lantai 5 gitu. Cuma gak ada tanda-tanda mau turun, ini kami mau naik tangga pak ke atas gitu. Nah, saat itu belum dijawab sama Pak D. Pak D ini penjaga gedung itu. Gak lama setelah itu lift ini bergerak turun. Kami mendadak hening, menatap angka di layar lift itu 5, 4, 3, 2, 1.
Nah, saat itu pintu lift mulai kebuka. Kami saat itu masih belum berani bergerak sampai pintu lift ini benar-benar kebuka dan kami melihat Joan berdiri di pojokan menghadap ke tembok lift. Terus Pak D itu manggil, Mbak Joan. Nah, hening saat itu, gak ada jawaban. Nah, Pak D pun mulai masuk ke dalam lift dan menepuk bahunya. Tiba-tiba dari belakang kami ini dikejutkan sama suara orang yang kami kenal. Iya, suara orang yang kami kenal itu adalah suara Joan. Suaranya tuh gini, kayak bilang, "Woi, kalian tuh ngapain?" gitu. Nah, kami berdelapan ini otomatis bareng-bareng nengok dan kaget. Nengok ke belakang, loh ini Joan. Terus yang di dalam lift ini siapa? Nah, saat itu kami balik badan lagi untuk ngelihat siapa yang di dalam lift sama Pak D itu. Nah, ternyata di dalam lift itu juga Joan juga di situ. Nah, sepersekian detik karena kami ini masih bingung, kami tuh nengok lagi ke belakang dan udah nggak ada, kosong gitu yang Joan yang ada di luar lift itu. Nah, aku di situ mulai keringet dingin. Aku ngelihat Pak D pun juga mulai keringetan. Pak D nggak bicara apa-apa. Sampai Joan yang ada di lift ini tiba-tiba teriak menggeram. Gitu. Nah, dia kesurupan. Aku saat itu belum benar-benar tahu ya cara mengatasi orang kesurupan atau gangguan setan dan lain-lain karena memang belum segitu mendalami. Cuma saat itu aku bisa ngelihat ada sosok yang lagi ngerangkul dia dari belakang. Sosok ini perempuan. Bukan kuntilanak karena sosoknya ini jauh lebih menyeramkan. Jadi sosok ini dia ini nggak pakai baju, badannya kurus kering kayak tulang ditutup kulit doang, dan mukanya itu perot, bola matanya kayak nggak nempel alias tuh gelantungan keluar. Aku takut banget saat itu. Pak D cuma minta kami semua untuk ngangkat dia keluar dari lift. Katanya dia mau ngambil air. Nah, saat itu kami berusaha membopong Joan keluar dari lift karena rasanya berat sekali. Berbanding terbalik sama badannya Joan ini yang kecil. Nah, sebenarnya aku nggak mau ngangkat, tapi karena di situ badanku yang paling besar, otomatis aku nggak bisa nolak. Nah, setelah ngeluarin Joan dari lift, aku mangku kepalanya di pahaku supaya nggak kena lantai karena dia ini berontak terus. Nah, tiba-tiba sosok yang ngerangkul Joan ini kayak manjangin kepalanya dan ngarahin kepalanya ini ke samping muka aku. Aku yang cuma ketakutan saat itu cuma bisa merem dan nggak mau lihat. Tapi aku bisa ngerasain makhluk ini ngeluarin lidahnya terus ngejilat kupingku gitu. Saat itu jijik rasanya, tapi aku karena takut yang luar biasa sampai rasanya tuh nge-freeze, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi dan waktu itu aku belum tahu caranya komunikasi sama mereka. Jadi caraku menghindar cuma ya dengan merem, berharap dengan aku merem bisa segera selesai. Nah, sekitar 15 menit kami nahan Joan. Akhirnya Pak D ini datang bawa 1 botol air. Dan kali ini Pak D datang sama Pak Marno. Pak Marno ini adalah salah satu security yang paling lama kerja di kampus itu. Nah, Pak Marno ini datang dengan santai. Beliau lalu duduk di samping Joan dan megang kepalanya. Pak D juga duduk berhadap-hadapan sama Pak Marno. Sedangkan kami disuruh menunggu di luar gedung. Kami nggak tahu saat itu Joan diapain. Cuma dari luar kami bisa ngelihat Joan ini berontak terus gitu. Jadi saat itu yang bisa kami lihat badannya si Joan ini yang kesurupan, dia ini bisa kayang gitu. Anehnya yang nahan itu, yang kayangnya tuh bukan tangannya tapi kepalanya gitu. Jadi kayak pakai kepala gitu nahannya. Nah, di luar kami cuma bisa berdoa sambil pelukan karena saking takutnya. Nah, setelah beberapa saat Joan berontak, Pak Marno ini nyiram air yang dibawa sebotol tadi dari kepala sampai kaki. Nah, setelah air disiram, Pak Marno menggenggamkan tangannya ke atas kepala Joan terus ditiup beberapa kali. Setelah tiupan terakhir di kepalanya, Joan akhirnya pingsan.
Nah, aku saat itu nyari-nyari sosok yang nempel di tubuh Joan. Udah nggak ada gitu, udah aman pikirku. Nah, saat itu pun kami masuk dan bopong Joan keluar dari gedung fakultas dan masukin dia ke dalam mobil. Nah, sebelum kami ini pergi, Pak Marno ini sempat bilang, kalian ini lain kali nggak usah sendirian kalau ke atas, kalau udah maghrib. Kalaupun terpaksa harus ke atas, mending rame-rame atau minta ditemenin Pak D. Mbak Joan itu nanti mungkin akan kosong beberapa hari, tapi nggak apa-apa, itu biasa. Ini dijagain Mbak Joan biar cepat balik kayak biasa lagi. Makanya kalian itu kalau dikasih tahu senior ya nurut, nggak selalu apa yang dibilang senior itu nggak bener gitu. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Ini tapi Joan beneran nggak apa-apa kan Pak? Iya udah nggak apa-apa. Tapi ya sebisanya jangan ditinggal sendiri dulu gitu. Oh ya Pak, makasih, maaf ngerepotin gitu. Nah, akhirnya aku, Cecil dan Andra ini langsung cabut nganterin Joan balik ke kosan. Sedangkan yang lain memutuskan untuk pulang karena masih takut. Nah, sesampainya kami di kos, Joan ini masih belum sadar. Cecil saat itu langsung nyalain lagu-lagu rohani saking masih takutnya dia. Sedangkan aku sama Andra berusaha bantuin Joan biar bisa segera bangun. Ngasih minyak di hidung dan dadanya sambil gantiin bajunya yang basah karena disiram air tadi. Dan sekitar 2 jam kami di kamar Joan ini, akhirnya Joan buka mata, tapi tatapan matanya itu kosong. Nah, kami saat itu berusaha ngajak bicara, tapi dia diem aja. Bener-bener kayak orang tuh yang jiwanya itu nggak ada gitu, sama sekali nggak bicara. Cuma kalau dia ini mau apa-apa, dia tuh cuma nunjuk. Nah, karena Pak Marno ini sudah berpesan untuk jangan ninggalin Joan sendirian, kami pun memutuskan untuk nginep di kos Joan malam itu. Jadilah selama beberapa hari kami ini nginep di gantian di kosnya Joan untuk nemenin Joan. Kita ngasih makan, minum, mandiin, dan bener-bener kayak ngurusin jenazah gitu. Nah, singkat cerita sampai 4 hari kemudian, waktu itu kebetulan jatahku sama Andra jaga. Nah, saat itu Joan bangun, dia tuh bilang, "Loh, kok kalian ada di sini?" Akhirnya, "Aku nih udah takut kamu gak bisa balik Jo," katanya Andra gitu. "Loh, gak bisa balik gimana?" Nah, akhirnya aku pun ngejelasin semua kronologinya. Sampai dari awal yang kesurupan dia itu yang masuk lift sampai dia yang kesurupan. Terus akhirnya Joan ini akhirnya cerita, "Loh, orang aku itu habis naruh tugas di lokernya Bu Ambar tuh aku langsung turun lewat tangga. Liftnya ini nggak mau naik. Terus di lantai 1 aku tuh ngeliat kalian tuh nggak jelas banget di depan lift. Kalian itu dipanggil nggak nengok, jadi ya aku pergi aja. Aku pikir kelamaan, terus aku balik ke kos, terus ya biasa aja gitu." Terus aku bilang saat itu, Joan, kejadian hari itu hari Jumat kan, ini tuh hari Selasa gitu. Terus Joan bilang, "Mana ada, ini Sabtu lah, gimana kalian ini?" Nah, saat itu Joan itu sambil ngeliat HP-nya, dia ngeriksa, terus dia tuh kaget. "Loh, ini beneran Selasa ya?" "Ya iyalah Selasa, gimana kamu itu?" Nah, saat itu Joan masih bingung, aku pun juga bingung. Kok bisa dia ini ngerasa cuma semalam sedangkan kami di sana ini sudah 4 harian. Nah, selepas kejadian itu kami sudah nggak berani lagi di kampus sampai malam. Bahkan kami nggak berani ambil kelas yang selesainya di atas jam 5 sore. Bahkan kami juga nggak berani rapat untuk acara organisasi atau fakultas di kampus karena kami trauma. Nah, singkat cerita 8 tahun sejak kejadian itu dan beberapa bulan yang lalu aku ini sempat main ke kampus sekalian reuni sama teman-teman seangkatanku dulu. Dan lantai 4 sekarang sudah dipakai jadi kelas-kelas juga, jadi sudah lumayan aktif. Sudah direnovasi dan dicat ulang.
Liftnya juga sudah diganti baru dan gak ada lagi cerita liftnya macet. Tapi emang dasarnya aku saat itu penasaran. Jadi aku tuh penasaran si makhluk yang dulu itu masih ada apa enggak gitu. Jadilah saat itu aku masuk ke lift sendirian, aku mencet lantai 5. Dan waktu itu hari Jumat jam 3 sore, jadi kampus masih rame-ramenya. Nah, aku masuk, lift mulai naik, lantai 1, 2, 3, 4, masih 4, dan masih 4 juga. Wah, ini sudah mulai pikirku gitu. Nah, saat itu pintu lift terbuka, suasananya sepi, sunyi, pengap, gelap. Aneh. Yang aku lihat ini adalah bukan lantai 4 yang seharusnya, tapi ini adalah lantai 4 yang dulu, yang gelap, berdebu, dan gak ada kehidupan. Aku mikir mungkin dia tahu aku kepo, makanya dia ngasih tahu apa yang mau aku tahu. Ya udah, saat itu aku keluar dari lift, aku muter gedung lantai 4. Di sana benar-benar sepi. Aku nggak sadar ternyata dulu lantai 4 itu seserem ini gitu. Nah, saat aku waktu ngelewatin toilet, aku denger ada keran air nyala. Aku masuk, niatnya mau matiin airnya kalau emang nyala. Nah, saat aku masuk, toilet ini tuh bener-bener toilet tua. Dan memang keran air wastafelnya itu ada yang nyala. Jadi aku saat itu matiin aja gitu. Dan di atas wastafel ada sebuah cermin yang udah hampir nggak bisa dipakai buat ngaca karena kayak berjamur dan kotor. Tapi samar-samar aku bisa ngelihat bayangan si dia yang dulu itu masuk ke tubuh Joan. Aku nggak kaget karena udah mulai bisa ngontrol rasa takut. Jadi saat itu aku balik badan, lipet tangan kayak orang songong gitu, terus kita tatap-tatapan. Nah, pas tatap-tatapan itu dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma ke bilik toilet yang paling ujung. Nah, saat itu aku penasaran kenapa kok kesannya kayak dicuekin gitu. Terus aku nyusulin dia ke bilik toilet yang paling ujung. Pas aku buka pintunya, ternyata di sana itu baunya tuh busuk sekali. Nggak cuma bau busuk, tapi ada bau anyir juga, bau bangkai kecampur jadi satu. Dan di lubang klosetnya itu ada banyak kayak janin-janin masih merah-merah kayak gumpalan darah. Dan di situ aku udah bukan mau muntah lagi, tapi sudah muntah beneran. Dan saat itu aku ini dibawa kembali jauh ke masa lalu sebelum aku kuliah. Saat itu aku ngelihat banyak cewek-cewek yang seliweran bolak-balik masuk ke bilik itu, tapi kayak view-nya itu dicepetin gitu. Kayak kalau ngelihat video itu dicepetin gitu. Nah, yang intinya toilet itu sering dipakai buat aborsi. Entah mereka minum obat atau gimana, pokoknya pas mau keluar janinnya mereka itu ngebuangnya tuh ke toilet itu. Ya jadinya nggak kaget juga kenapa dulu bangunan lantai 4 ini paling serem. Ya wong dibuat jadi tempat kayak gitu, jadi pembuangan janin kan. Dan sosok-sosok yang ada di situ itu tuh kayak kumpulan energi negatif yang terbentuk dari janin-janin yang diaborsi itu. Plus karena energi negatif dari otak manusia, jadi terbentuklah sosok yang negatif ini. Dan dia ini seolah mau ngasih tahu kalau dia itu sampai nempelin cewek yang naik lift sendirian itu karena dia mengira mereka mau melakukan hal yang sama kayak dulu, mau aborsi gitu. Dan juga dia ini nempelnya tuh ke cewek-cewek yang lagi menstruasi. Karena mungkin menurut dia darah menstruasi dan darah janin itu baunya sama. Jadi dia sebenarnya kayak mau ngasih peringatan aja gitu. Nah, karena di situ aku udah bener-bener pusing dan gak kuat lama-lama, aku akhirnya pergi keluar. Aku masuk lagi ke pintu lift yang masih kebuka dan aku tekan lantai 1. Nah, waktu pintu kebuka, aku kaget karena banyak orang, banyak mahasiswa gitu. Terus mahasiswa ini tanya, mbaknya ini mau kemana sih? Dari tadi ditanya kok gak jawab. Aku heran, hah? Gimana? Loh mbak, ini liftnya udah naik turun 3 kali. Mbaknya ini mau ke lantai berapa? Oh gitu, lantai 1. Aku tuh agak gelagapan gitu.
Lah ini lantai 1 Mbak. Oh iya ya, makasih. Nah jadi aku langsung keluar dan jalan keluar. Dan ternyata ini kayaknya aku dibikin keluar dari ragaku gitu. Terus aku jadi kayak orang aneh gitu di dalam lift gitu. Nah, aku memutuskan untuk pergi, dan sebelum aku pergi, aku sempat nengok lagi ke atas gedung itu, ke arah lantai 4 itu. Aku ngeliat sosok itu masih ngintip, dan aku ngerasa dia ini masih ngeliatin aku sampai pergi. Dan ternyata banyak manusia-manusia bejat yang menciptakan setan, tapi setannya yang disalahkan karena mengganggu manusia. Padahal itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Gak heran kenapa kadang-kadang mereka ini marah sama manusia. Demikian cerita ini dibagikan di tweetnya Kak Miss Viola. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran baik dan buruknya. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang dan waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.